Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi penting seputar Pi Network ya. Tentunya jangan di skip agar tidak gagal paham. Karena di sini saya akan membahas berbagai informasi seputar Pi Network ya. Usahakan tonton sampai selesai, oke? Dan sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya bagi yang belum, dan yang belum aktifkan notifikasi loncengnya segera aktifkan agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Dibagikan oleh P-Mortbridge Pi ya, oleh Yu Yen dan apalah itu ya, 483171104. Oke, semua harga sama dan harus dihormati. Jadi jika Anda tidak setuju dengan 314.000 sekian dolar ya, Anda dapat bekerja keras untuk menganjurkan harga Anda untuk meyakinkan para perintis. Tidak bijaksana untuk menyerang atau menghina karena itu tidak membantu tujuan Anda. 314.159 dolar GCV menurut kami sepadan dengan harga ini, tetapi pasar yang memutuskan ya. Mengapa menurut di sini sepadan dengan harga yang seharusnya nilai Pi? Ya tentunya Pi ini berdiri udah selama 3 tahun loh. Dan ini proyek besar, tentu akan sangat sangat disayangkan kalau nilai Pi itu rendah ya. Dan yang lebih sepadan yaitu 314.159 dolar. Walaupun kedepannya pada saat marketplace sudah dibuka, para vendor yang akan mengatur untuk menghargai barang mereka ya, tentu itu menjadi suatu nilai Pi yang akan terjadi nanti. Namun kita masih dalam enclosed mainnet ya, atau mainnet tertutup ya. Ya seperti berita kemarin ya, bahwa pada akhir Agustus ini semua marketplace akan segera berjalan ya. Dan tentunya nanti ada berbagai harga lah di situ. Tentunya para vendor akan menyediakan berbagai barang dan tentunya harganya akan berbeda-beda pula ya. Dan jikalau ya dalam persaingan harga ini tentunya akan ada vendor yang menaruh harga dengan menghargai nilai Pi yang sangat tinggi, dan juga ada vendor yang menaruh harga yang menghargai nilai Pi sangat rendah ya. Jadi bijaklah Anda sebagai seorang vendor ya, tentunya akan lebih baik Anda tidak jauh dalam penaruhan harga di nilai konsensus 314.159 dolar, karena inilah harga yang sepadan dan seharusnya untuk per satu Pi-nya, oke? Bukan maksud mengajari Anda ya, namun ini sudah seharusnya terjadi. Pi Network berdiri udah selama 3 tahun ya, jadi hargailah jeripayah para pioneers yang sudah menambang begitu lamanya ya. Dan tentunya bukan hanya sekedar itu, Pi ini proyek besar ya, jadi jangan diremehkan. Terkait harga Pi itu tidak akan bertahan ya, tentunya akan terus naik dan terus naik, oke? Jadi sangat wajar jikalau Anda misal menawarkan suatu barang ataupun menaruh harga di suatu barang yang Anda nanti jual melalui marketplace ya. Misal nih Anda seorang vendor ya, usahakan itu akan lebih bagusnya lah ya, tidak jauh dari konsensus 314.159 dolar ini, atau dari harga 314.000 sekian dolar ini, oke? Maka jadilah vendor yang bijaksana. Jikalau barang Anda ingin laku oleh para pioneers ya, jikalau barang Anda ingin menarik para pioneers untuk membelinya, oke? Dan jaringan Pi, apakah Anda masih berpikir bahwa 314.159 dolar akan mahal untuk mengirim koin ke nilai emas ya?
tentunya tidak akan ada bandingannya dengan emas ya, karena Pi ini sebuah proyek besar yang berdiri di web 3.0 ya. Tentunya harga ini pun menurut pakar cryptocurrency di China ya, ini masih harga yang minim ya. Ini masih harga yang minim terkait nilai satu Pi-nya. Tentunya nilai Pi akan bisa melebihi nilai di angka 314.159 dolar ini tentunya ya. Dan saya ulangi sekali lagi, dari pakar cryptocurrency ataupun para pengamat cryptocurrency ya, para pengusaha China itu akan mengatakan, maksudnya bukan akan mengatakan sih ya, jadi yang jelasnya untuk nilai Pi 314.159 dolar per satu Pi-nya ini masih harga minim ya, harga minimalnya, belum harga yang seharusnya ya. Sebenarnya Pi itu lebih dari 314.159 dolar. Oke. Jadi bersyukurlah bagi Anda yang memiliki koin Pi, karena koin Pi Anda akan benar-benar membuat Anda menjadi orang sukses di masa depan ya. Jadi bersabar saja, terus ikuti saja perkembangan Pi dan teruslah menambang di aplikasi Pi Anda. Oke. Kumpulkan koin Pi sebanyak-banyaknya, namun dengan cara yang sehat ya, bukan cara dengan menjadi pengepul koin Pi ya. Jikalau Anda menjadi penyerok koin Pi, maka akun Anda akan dibekukan. Oke. Ini harus menjadi dunia jaringan Pi yang paling diimpikan. Saya percaya itu akan bekerja keras untuk mencapai tujuan ini ya. Jadi pihak core team sudah pastilah bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan agar proyek Pi ini menuju kesuksesan ya. Namun semuanya tidak akanlah mudah, semuanya perlu proses ya. Dan proses mengenai Pi yang semakin jelas terlihat nilai Pi akan memang sangat tinggi sudah terjadi di sekarang ini ya. Tentunya banyak pioneers di luar sana yang sudah melakukan P2P dengan asumsi nilai konsensus global yaitu 314.159 dolar ya. Dan tidak kalah tentunya di Indonesia juga ada beberapa pioneers yang melakukan barter P2P dengan asumsi nilai konsensus global ya. Jadi ini sungguh potensi Pi ya, ataupun sebuah pembentukan nilai Pi yang akan sangat kuat di masa depan. Walaupun harga ataupun nilai satu Pi-nya di 314.000 sekian dolar itu adalah harga yang tentunya masih minim ya, karena Pi ini proyek besar coy. Jadi wajar kalau saya mengatakan juga minimal ya. Namun harga yang besar itu melebihi dari itu tentunya ya. Melebihi dari nilai 314.159 dolar. Tentunya Pi akan terus naik dan terus bertumbuh harganya ya. Bahkan mungkin satu Pi saja di masa depan akan benar-benar susah untuk orang mendapatkannya ya. Contohnya seperti Bitcoin ya. Namun sebenarnya walaupun saya menyontohkan ya istilah dengan Bitcoin, Pi ini tetap beda dengan Bitcoin. Perbedaannya itu ya satu hal aja gitu ya. Terkait Bitcoin yang nanti bisa turun harganya ataupun bisa juga tinggi harganya ya, bisa juga naik harganya. Jadi kalau Pi ini tidak ada kata ada penurunan harga. Yang ada hanyalah kenaikan harganya ya. Dan oke lah ya, tentunya kalian paham lah dengan maksud yang saya simpulkan di keterangan di sini, yang mana Pi ini adalah proyek besar, oke? Coy, jadi jangan membahas lagi terkait apa yang saya jelaskan.
Jadi sudah jelas Pi adalah proyek besar, mau kalian katakan halu juga, kenyataan dan faktanya Pi itu memang proyek besar dan berada di web 3.0 ya. Dan nilai Pi itu mau kalian katakan halu juga ya, itu pun di angka, kalau dirupiahkannya 4 miliar itu masih minim ya. Itu dari pengamat pakar cryptocurrency di negara China, ataupun ya memang lah di sana antusiasme para pioneers kepada Pi Network itu sangat tinggi ya. Ya wajar karena proyek ini sudah berdiri selama 3 tahun. Jadi jikalau dihargai segitu pun masih minimal ya. Belum gede gitu harganya ya. Oke. Saat ini ya, di komunitas di China juga ada 768 pedagang yang mendukung satu Pi-nya itu $314.159 ya. Barter semakin banyak pedagang bergabung dengan jajaran pemberdayaan Pi ya. Jadi di daerah Cina ya sudah ada 768 pedagang yang mendukung per satu Pi-nya dinilai konsensus global. Jadi ini sebuah potensi Pi Network yang ada di China yang tentunya sangat luar biasa sekali ya. Dan tentunya ini harus menjadi apresiasi bagi para pioneers di Indonesia ya, ataupun menjadi motivasi untuk para pioneers di Indonesia untuk terus mengembangkan ya, ataupun dalam sebuah mengembangkan ini yang saya maksudkan itu jadikanlah yang namanya pertukaran ataupun melakukan P2P maupun kalian di provinsi manapun gitu ya, usahakan ikuti nilai konsensus global. Oke. Tentunya kalian juga ingin nilai Pi ini di angka yang sangat tinggi ya. Jadi mulailah dengan cara melakukan barter P2P dengan mengikuti asumsi nilai konsensus global. Seperti halnya di negara China, oke? Gak usah diikutin tuh seperti yang kemarin ada yang membarter Pi-nya untuk ditukar dengan pulsa ya. Gak usah diikutin itu. Tentunya kalian tahulah ya, kok mau-maunya nih orang. Pi kan belum open mainnet, masih di enclosed mainnet. Kok mau-maunya nih orang barter apa tuh, pulsa ya dengan koin Pi, ditukar pulsanya ditukar dengan koin Pi. Bahkan ada token listrik segala macam lah ya kemarin tuh. Ada juga beras lah ya, ada juga tuh apa namanya, emas ya, juga ada itu. Jadi seharusnya dari situlah Anda sudah bisa ataupun sudah dapat membaca ya terkait nih orang kok mau gitu tuker Pi sama pulsa sama beras sama apalah segala macamnya. Kalau enggak, mereka ini tentunya sudah mempelajari Pi, makanya mereka berani membeli Pi Anda ya. Itu pun suatu trik mereka menggoda Anda supaya Anda mau menjual koin Pi Anda dengan harga yang receh ya. Padahal mereka tahu betul nih Pi bakal bernilai 10 kali lipat dari Bitcoin di masa depan ya. Makanya mereka berlomba-lomba tuh ngumpulin koin Pi ya. Jadi ini era digital coy. Era digital ini cryptocurrency semakin berkembang. Tentunya Pi akan menjadi suatu mata uang digital yang apa namanya, yang merubah perjalanan dari Bitcoin ataupun juga Ethereum ya. Mengapa saya mengatakan demikian merubah, yaitu pergerakan Pi di masa depan itu akan semakin lebih apa namanya, lebih canggih lagi gitu ya. Nggak seperti halnya pendahulunya seperti Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya lah ya, seperti cryptocurrency lainnya lah ya. Jadi jelasnya di sini bagi kalian yang terus ataupun masih mempertahankan Pi Network ya,
bersyukurlah dan berbahagialah karena koin Pi kalian itu berharga ya, bahkan nilainya itu nggak ada bandingannya gitu sama emas ya. Tentunya orang yang tidak memahami Pi ya di sini akan ketawa gitu sama penjelasan saya. Ya tentu ini orang belum paham mengenai ekosistem Pi. Jadi mereka pasti mengatakan saya ini halu ya. Namun di sini saya faktanya ya. Oke, walaupun semuanya masih proses panjang dan belum ada kejelasan mengenai nilai Pi yang sebenarnya ya. Namun saya pastikan pada saat nanti Pi udah listing ataupun mainnet terbuka ya, ini nih para pembuli dan para penyinyir ini bakalan hanya gigit jari ya. Ya kalau misal pun mereka adalah penambang Pi network ya, itu aset Anda, keuangan Anda di Pi itu nggak ada berkahnya. Mengapa demikian? Secara sekarang aja Anda itu udah munafik gitu, udah membuli para pioneers ya, udah apa namanya ya, istilahnya ada kata-kata melecehkan juga kepada para pioneers ya. Yaitu akhirnya di masa mendatang walaupun Pi Anda banyak ya, para pembuli ataupun para penyinyir Pi ya, walaupun Anda juga penambang Pi, di masa depan tuh Anda mempunyai aset banyak tuh, aset Pi Anda banyak gitu, nggak bakal ada berkahnya ya. Karena apa? Karena Anda munafik gitu sekarang ya. Jadi usahakan jadilah pioneers yang jujur ya. Oke. Jikalau Anda keberatan untuk menambang Pi network ya, untuk berpartisipasi sebagai pioneers di Pi network, mining di aplikasi Pi network, ya nggak usah dideketin nih aplikasi Pi network, tinggal di uninstall aja aplikasinya, udah beres, nggak usah banyak membahas-bahas gitu nah ya. Oke. Tidak ada jalan pintas yang bisa mengantarkan pada kesuksesan yang langgeng. Jadi bersabarlah dan pelan-pelan saja. Tujuan kesuksesan adalah bagi mereka yang tahu bagaimana bekerja keras dan bertekun. Puncak kemenangan akan menyambut Anda. Oke. Jadi ya kesuksesan itu akan diraih pada Anda semua ya, jikalau Anda mengawalinya dengan ketekunan dalam berusaha ya, selalu bersabar dalam prosesnya ya. Tentunya apa yang Anda ingin capai itu tentunya akan tercapai ya. Kalau Anda tidak sabaran, tentunya berada di tengah-tengah jalan aja gitu, Anda ya, selama dalam proses Anda gitu, Anda ingin mencapai suatu tujuan, namun Anda itu mudah nggak sabaran gitu, nggak bakal sukses coy. Saya yakinkan Anda 100% itu nggak bakal sukses. Dikarenakan apa? Anda mudah pesimis ya. Jadi jadilah orang yang optimis. Oke. Jadi kunci kesuksesan itu diawali dengan keoptimisan Anda, kesabaran Anda dalam menjalankan ataupun mengikuti suatu bisnis yang mungkin sedang Anda jalani sekarang, misal bisnis apa gitu ya. Maka dalam proses dan perjalanan ini saya yakin bahwa 100% di masa depan Anda akan benar-benar menjadi orang sukses. Ya, jadi awalilah dengan ketekunan dan kesabaran dan selalu konsisten. Jadilah orang yang optimis ya, jangan pesimis. Oke. Dan seiring berjalannya waktu, banyaknya perusahaan-perusahaan besar di dunia yang akan bergabung di proyek Pi network tentunya ya. Dikarenakan apa ya, orang-orang semacam ini orang-orang yang berkelas coy. Orang-orang yang berkelas tentunya mempunyai kejeniusan ataupun prediksi yang sangat akurat ya, yang mana mereka dapat memprediksi sebuah
perusahaan ataupun proyek ini bakalan menguntungkan di masa depan. Mengapa mereka mau bergabung? Ya demikian, seperti yang saya jelaskan barusan ya. Jadi sebuah prediksi orang-orang pengusaha besar itu tentu sangat udah terlatih lah ya. Nggak semacam kita orang awam ya. Tentunya kita harusnya belajar dari situ ya. Kok orang-orang perusahaan ini kok mau gitu bergabung sama proyek ini ya. Ya tentunya mereka mempunyai pandangan yang berbeda dari kita ya. Mereka itu orang-orang yang perhitungannya ataupun tadi yang saya jelaskan ya, ataupun sebuah hal yang mereka pelajari itu, mereka itu memang benar-benar sudah diperhitungkan oleh mereka ya. Jadi kalau ini menguntungkan besar, dikarenakan itulah mereka mau bergabung ataupun mengikuti ya, ataupun berpartisipasi dalam proyek itu ya. Jadi seperti PAI ya. Tentunya nih orang yang suka bully ini ya, harusnya Anda lebih sadar lagi terkait itu. Anda masih orang awam, kerjanya cuma membuli, mempelajari enggak ya. Jadi sangat disayangkan gitu ya. Jadi oke lah ya, semoga saja Anda cepat sadar terkait Pi Network ini apa ya. Oke, saya sih bukan maksud mengajarkan ataupun menggurui Anda ya. Saya menjelaskan secara faktanya aja gitu ya, secara yang memang sudah terjadi, oke? Yang mana sudah ada berbagai macam bukti terkait Pi Network ini, yang sudah dari halnya melakukan P2P ya, barter, padahal masih di enclose mainnet. Yang mana perusahaan-perusahaan yang sudah mulai bergabung dengan Pi Network ya, itu juga saya dalami gitu, juga saya cari informasi itu ya. Ternyata benar gitu ya. Jadi gimana ya, saya ini mau ngomong gimana pun nih, orang yang kerjaannya memang suka membuli dan menyinyiri orang ya, mungkin tetap dengan prinsipnya semacam itu ya. Yang saya bisa katakan sekarang ya, saya sangat menyayangkan gitu kepada Anda yang kerjaannya yang nggak ada manfaatnya sama sekali seperti itu ya. Jadi oke lah ya, udahlah itu nah, itu gimana ya, oke lah, itu memang mungkin sudah jadi kepribadian Anda ataupun memang sifat Anda yang sudah lekat ya. Jadi oke lah ya, daripada saya membahas mengenai itu terus ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja, oke? Dan semoga informasi ini bermanfaat ya bagi kalian yang udah nonton di channel saya ini ya. Terima kasih sudah mampir, oke? Dan terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai ya. Dan oke lah, bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik ya. Dan bagi yang belum aktifkan notifikasi loncengnya silahkan diklik, tentunya agar setiap saya mengupload video terbaru Anda yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, next time, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.